Konstelasi politik ibu kota terus bergerak dinamis, apalagi tingginya eskalasi politik di ibu kota yang ditandai dengan demonstrasi besar-besaran anti Ahok 4 November yang lalu, serta proses hukum yang dijalani calon gubernur petahana Ahok terkait penistaan agama menjadi pembicaraan utama di mana-mana. Untuk mengulas apakah peristiwa politik besar tersebut cukup berimbas atau sangat berimbas pada tingkat elektoral para kandidat, saat ini saya sudah bersama Bang Aji Alfarabi, peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia untuk mengulas dan membahasnya. Halo Bang Aji, terima kasih sudah datang. Kita akan membedah ini, banyak pertanyaan publik yang sebenarnya penasaran setelah aksi atau eskalasi politik kan cukup meningkat ya Bang, 1 bulan terakhir ini, terutama setelah kasus yang menyeret Pak Ahok, demonstrasi besar-besaran 4 November. Kita pengen tahu peta politik, peta elektoralnya berubah apa enggak. Dari survei yang dilansir oleh Lingkaran Survei Indonesia, apa yang bisa Anda jelaskan ini kalau kita bicara elektabilitas, Bang? Yang pertama dari sisi waktu ya. Survei ini kita laksanakan tanggal 31 hingga tanggal 31 Oktober ya, hingga tanggal 5 November 2016. Artinya bahwa survei ini kurang lebih memotret peristiwa tanggal 4 November 2016 ya, karena kita tahu sebelum tanggal 4 euforia maupun perhatian media maupun publik sangat besar terhadap rencana aksi tanggal 4. Jadi selesai tanggal 5, artinya ini bisa memotret sedikit. Bisa meng-capture bagaimana efeknya itu Bang ya. Kalau kita lihat data, memang dari survei kita yang kita laksanakan baru November kemarin, awal November kemarin, saat ini posisi elektabilitas yang pertama catatan kita adalah memang Pak Incumbent, Pak Ahok dan Pak Jarot masih nomor 1 di angka 24,6%. Yang kedua, ketiga sebetulnya istilahnya too close to call ya, karena sangat mepet ya, 20,9, 20,0 ya. Nah, kita lihat catatan di sini adalah swing votersnya masih tinggi ya, 34,5% ya. Ini jadi, berarti yang agak berubah drastis swing votersnya Pak? Ya, swing votersnya yang kita lihat cenderung naik ya. Dari survei Oktober 2016 waktu itu di angka 28,2%, sekarang naik di angka 34,5%. Jadi ada peningkatan kurang lebih 6%. Kalau kita lihat trennya Pak Ahok 24,6%, ini sebetulnya mengalami penurunan dibanding survei Oktober ya. Nah, kalau kita lihat larinya suara Pak Ahok, ternyata larinya sebetulnya bukan ke kedua pasangan kandidat ya, bukan ke Agus Silvi atau Anies Sandi ya. Ternyata larinya ke swing voters. Jadi mereka yang lari yang awalnya dukung Pak Ahok sama Jarot kemudian berpindah, tapi sementara dalam posisi wait and see ya. Dan bisa saja sebenarnya swing voters ini akan kembali ke Pak Ahok lagi. Bisa kembali ke Pak Ahok atau mungkin terpecah ke dua kandidat. Sangat tergantung pada peran masing-masing. Kedua adalah kita lihat selisih ya. Kalau kita lihat selisih, sebetulnya selisihnya makin tipis ya antara Ahok incumbent dengan pesaingnya. Kita lihat selisih kurang lebih hanya 4-5%. Sebelumnya dari survei terakhir yang Oktober, kalau kita lihat selisih Oktober masih kurang lebih di atas 5%. Saat ini sudah kurang lebih 4-5%. Artinya bahwa makin ketat, makin kompetitif, makin dinamis. Sehingga dengan angka ini maka ketiga calon sebetulnya masih punya peluang yang sama untuk masuk ke putaran kedua kalau pilkada 2 putaran. Tapi kenapa kemudian ketika suara gubernur petahana Ahok terus turun, dua calon ini tidak bisa merebut suara yang kemudian lari dari Ahok ini Bang? 34% ini lumayan besar. Itu memang catatannya ya. Kalau kita lihat sebetulnya tren popularitas dan kesukaan, memang ada perubahan ya. Mas Agus, Bu Silvi maupun Anies Sandi ada peningkatan popularitas. Jadi kerja-kerja mereka kurang lebih sebulan pasca pendaftaran itu mempengaruhi tingkat popularitas maupun tingkat kesukaan. Tapi belum bisa dikonversi menjadi tingkat elektabilitas ya. Kalau tingkat elektabilitas memang pemilih butuh keyakinan yang lebih dalam ya. Jadi bukan sekedar sosialisasi tapi juga memang mereka membutuhkan apa yang akan dilakukan oleh kedua pasangan ini ketika terpilih. Ini yang memang masih PR buat kedua pasangan calon. Oke, kita beralih ke slide berikutnya Bang Aji. Ini kalau elektabilitas Ahok dari masa ke masa. Kalau tadi kan yang kemudian disoroti oleh survei LSI kali ini adalah bagaimana terus tren penurunan elektabilitas Pak Ahok. Ini apa yang bisa Anda jelaskan dari sini? Pertama kalau lihat tren ya, memang biasanya incumbent ya, jauh sebelum masa pilkada itu trennya masih kuat. Biasanya sangat kuat. Menjelang pilkada apalagi munculnya calon baru pasti sedikit mengalami penurunan ya. Tapi kalau kita lihat tren Pak Ahok ini sebetulnya di luar biasanya ya, artinya memang trennya cukup jauh turunnya. Dari 59,3% di bulan Maret dia turun ke angka 49,1%. Artinya ada penurunan kurang lebih 10% ya. Kemudian dari Juli ke Oktober ada penurunan kurang lebih 18% ya. Jadi di sini ada 18% ya penurunannya ya. Nah, kemudian dan ini lari ke dua calon atau lari ke
Pertama kalau kita lihat penurunan dari 49 ke 31, memang cenderung dia terpecah ya. Iya. Ada sebagian lari ke swing voters, ada sebagian terpecah ke kedua calon. Jadi ya. dua calon ini juga belum tentu atau belum berhasil sebenarnya merebut Iya, sebetulnya. suara yang kemudian ditinggalkan oleh orang yang meninggalkan suara Ahok Iya, ini ya. betul. Ini Oke. catatannya 49,1 sebetulnya kan belum ada pasangan calon ya, Iya. belum ada Agus Silvi maupun Oktober Anies belum ada, Sandi. Bang, ya? Ya, Sudah kan Oktober sudah ya. Iya. Oktober ke November ada penurunan 24,6%, ada kurang lebih 6,8% penurunan. Jadi Oke. ini tren dari penurunan dari Pak. Pertanyaan publik, kenapa tren Pak Ahok ini terus menurun? Apakah karena approval rating atau tingkat kepuasan publiknya juga terus menurun, atau memang isu SARA yang eskalasinya terus meningkat itu membuat orang juga semakin Sebetulnya tidak tiga suka? alasan ya. Alasan pertama adalah tingkat kepuasan kinerja ya. Memang kalau kita lihat trennya juga mengalami penurunan ya. Approval Di bulan, rating ya, ya, Bang, ya? betul, approval rating. Di bulan Maret 2016 itu approval rating Ahok itu masih di atas 80%. Di bulan Juli mengalami penurunan kurang lebih sekitar 70%. Kalau kita lihat Oktober kemarin Ya. masih di atas 50%, tapi sudah di bawah 60%. Oke. Bahkan saat ini di November sebetulnya ya angkanya masih tinggi sebetulnya di atas 50%, Oke. tapi masih tetap di bawah 60%. Itu pertama ya, tren penurunan kepuasan. Yang kedua adalah ada tren penurunan dari sisi tingkat kesukaan ya, tingkat kesukaan orang terhadap Pak Ahok atau pemilih terhadap Pak Ahok. Ini juga mengalami penurunan dibanding survei sebelumnya. Oke. Kalau tingkat kesukaan ini memang terkait dengan aspek personality ya. Jadi ini juga berpengaruh. Yang terakhir adalah masalah sentimen agama ya. Itu fakta sosial, ini bukan kita bicara soal isu SARA ya, tapi ini fakta sosial yang terjadi di pemilih DKI dari hasil survei kita menunjukkan bahwa sentimen agama memang naik ya. Oke. Dari Maret ke Oktober maupun sekarang hingga Berarti November. Ya, tiga alasan itu sebetulnya. demografi politik masyarakat Jakarta juga terus bergerak Oh, dinamis iya. karena memang banyak yang meyakini bahwa demografi politik masyarakat ibu kota itu sangat rasional. Jadi yang hanya dilihat adalah rekam jejak, kemudian prestasi, track record Oh, iya. atau Itu visi misi. Tapi memang- urusan-urusan emosional Betul. agak dipinggirkan Itu selama ini. porsi Sekarang agak kurang berubah. lebih 35-40% pemilih DKI yang sebetulnya bicara soal isu program maupun track record ya. Oke. Tapi jangan lupa bahwa ada 60% pemilih DKI yang sebetulnya menengah bawah ya dari sisi pendidikan maupun pendapatan yang sebetulnya sensitif sama isu personality Oke. atau isu sosiologis Nah, seperti ini, agama. Anda bisa jelaskan di segmen Muslim misalnya. Ya. Ini juga banyak pertanyaan publik. Apakah memang orang Muslim dengan eskalasi isu SARA yang semakin meningkat ini, apakah umat Muslim sendiri memang masih setia pada Ahok atau justru meninggalkan Ahok? Apa yang Ya. bisa Anda jelaskan di sini? Ini sebetulnya pertanyaan kita terkait dengan apakah pemilih atau responden di DKI melihat kasusnya Pak Ahok, dugaan penistaan agama yang Al-Maidah ayat 51 itu sebagai sebuah kesalahan atau bukan sebuah kesalahan. Ternyata mayoritas menyatakan sebuah kesalahan ya. Ya. Dan kalau kita lihat dari sisi agama, memang di pemilih Muslim itu kurang lebih 77,9% menyatakan itu sebuah kesalahan. Pernyataan Pak Ahok terkait dengan Al-Maidah ayat 51. Di segmen non-Muslim pun sebetulnya kita lihat terpecah. Yang mereka menyatakan ini sebuah kesalahan di angka 21% ya. Kemudian yang bukan kesalahan di 33%. Sementara yang tidak bersikap di angka 45%. Ini artinya bahwa mayoritas responden atau pemilih DKI ini menganggap bahwa pernyataan Pak Ahok itu sebuah kesalahan ya. Jadi ini yang menjadi PR bagi Pak Ahok sendiri. Jadi persepsi kesalahan yang kemudian dituduhkan kepada Pak Ahok itu akan berimbas ternyata pada tingkat elektoral itu, Betul, Bang ya? karena ini kan menyangkut sentimen agama dan itu sensitif bagi sebagian pemilih. Tapi ya. Anda lihat memang masyarakat Jakarta sekarang demografinya sekali lagi saya tanya kepada Ya. Anda, memang berubah ya Bang ya? Kemudian apa masyarakat Jakarta lebih sentimental, Ya. lebih emosional, melihat faktor-faktor non profesional lah untuk Ya, melihat ini. Sebetulnya kalau kita bandingkan komparasi dengan Pilkada 2012, memang nggak bisa dibandingkan secara otomatis ya, karena ini kan dua pilkada yang berbeda, di mana tahun 2012 yang muncul sebagai figur calon gubernur memang agama yang sama ya. Ya. Nah, sekarang kan berbeda ya calon-calonnya, sehingga ini yang kemudian berpengaruh ya. Kita lihat Ya. sentimennya makin tinggi sehingga tetap ya dalam perilaku memilih ada porsi pemilih yang memilih bukan karena isu, bukan karena program ya, tapi memilih karena aspek personality. Dan cukup besar aspek itu Bang. sosiologi. Ya, cukup besar. Seberapa besar orang yang lebih memilih faktor rasionalitas atau profesionality atau masalah personality tadi? Kalau kita emosional? bagi secara simpel ya, sederhana, sebetulnya kita bisa lihat dari sisi tingkat pendidikan atau tingkat pendapatan ya. Oke. Mereka yang menengah atas, yang kelas mapan misalnya, kita lihat dari survei sebetulnya kan Pak Ahok Iya. masih kuat. Artinya bahwa mereka tidak melihat faktor agama atau sentimen agama sebagai alasan untuk memilih, tapi melihat track record, kinerja. Tapi itu kan porsinya Baik. hanya 35-40%. Nanti kita akan 60% nanti lagi ada adalah- surveinya ya, itu. Kemudian kalau ini apa yang bisa Anda jelaskan? Kalau kita melihat dinamika dari Oktober, November ini
quote unquote bagaimana perjalanan suara atau tingkat elektoral ketiga calon ini. Ya, ini kan Gimana, sebetulnya Mas hanya Haji? Oktober ke November ya. Oktober November ya. kedua calon kita Setelah lihat dicalonkan ini ya. posisi Ahok Jarot sebetulnya trennya kan turun ya. Kemudian Agus Silvi maupun Anies Sandi sebetulnya stagnan ya atau stabil bahasa positifnya ya. Jadi tidak naik, tidak turun. Sementara swing votersnya naik ya dari 28,2 ke 34,5. Tadi yang saya sampaikan bahwa turunnya suara Ahok sebetulnya nggak lari ke pasangan yang lain ya, tapi saat ini cenderung wait and see ya, melihat apakah bisa kembali ke Pak Ahok Jarot atau ke pasangan yang lain. Apa yang membuat Pak Ahok ini kemudian tidak bisa mempertahankan tingkat kepercayaan publik untuk tetap memilihnya sehingga trennya terus turun, sementara calon yang lain juga tidak bisa meyakinkan para pemilih yang Sebetulnya meninggalkan kalau Ahok kita lihat untuk dari bisa sisi memilih isu dia. ya salah satunya isu agama tadi ya, masalah penistaan agama salah satu faktor ya. Oke, kita akan bergeser ke slide yang lain. Ini masih mengenai demografi politik nih, tadi non muslim ini sama dengan tadi ya. Kita akan bergeser. Nah, ini kita bicara mengenai demografi yang lain, tidak mengenai agama tapi mengenai usia. Ini apa yang bisa Anda jelaskan? Ini sebetulnya kita lihat dukungan masing-masing calon dari segmen usia ya. Kita lihat di segmen usia 19 tahun atau di bawah yang sebetulnya populasinya kurang lebih 5% ya. Ini Mas Agus Silvi unggul ya 52,60%. Ini mungkin karena faktor usia Mas Agus yang lebih muda ya dibanding calon yang lain. Kemudian dari sisi style kampanye yang kelihatan lebih menyasar anak muda. Ini yang kemudian membuat di pemilih di bawah 19 tahun ke bawah masih didominasi oleh pasangan Agus Silvi. Tapi kalau kita lihat di usia 20 sampai 29 tahun ini bersaing antara Pak Ahok Jarot dan Anies Sandi ya 32%. Kemudian di usia lansia ya yang 50 tahun ke atas kita lihat Pak Ahok juga masih tinggi ya 28,70%. Yang ceruknya paling banyak yang mana Mas Aji untuk bisa diperebutkan dan menjadi suara potensial? Ya, kalau kita lihat pemilih muda ya, pemilih yang usia ini bawah 30 tahun ini kan kurang lebih 15% ya. 19 tahun di bawah ditambah sama 20 sampai 29 tahun ya. Ini 15%. Tapi usia yang paling besar, paling mayoritas adalah usia antara 30 sampai 50 tahun ya ini ya. Iya. Ini kalau kita totalkan kurang lebih hampir 50% ya. Jadi pertarungan di pemilih yang usia muda menuju matang ini yang penting ya. Dan kalau kita lihat dari ketiga calon, ketiga-tiganya ketat sekali untuk porsi usia sini ya. 30 sampai 39 tahun kita lihat bersaing antara Mas Agus dengan Mas Anies. Di antara 40 sampai 49 tahun kita lihat bersaing antara Pak Ahok dengan Pak Anies ya. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang seru dan terkait isu juga ya. Isu apa yang kemudian bisa menarik simpati dari pemilih di usia 30 sampai 49 tahun. Kalau menurut Anda mesin partai ikut berkontribusi nggak? Kalau kita lihat ini kan koalisi-koalisi partai, ya, betul. Evaluasi seperti apa? Kalau kita lihat dari hasil survei ini sebetulnya peran figur lebih besar ya. Tapi walaupun memang partai penting untuk konsolidasi simpatisan, kemudian menggerakkan mesin relawan dan seterusnya ya. Tapi faktor figur lebih memainkan peranan penting ya. Oke, kita akan lanjutkan nanti diskusinya dan mengulasnya lebih dalam lagi bersama tiga tim pemenangan kampanye. Usai jeda berikut ini kami akan segera kembali. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News Pekan. Pertanyaan apakah kasus dugaan penistaan agama yang menyeret calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama itu berimbas pada tingkat elektabilitas calon petahana itu mulai mendapatkan sedikit jawaban lah. Lingkaran Survei Indonesia mencatat elektabilitas Ahok merosot ke angka 24% dari 31% pada Oktober yang lalu. Dinamika politik menjelang Pilkada DKI Jakarta terus bergerak dinamis. Berbagai peristiwa politik yang turut menyeret para kandidat gubernur DKI Jakarta rupanya mulai berimbas pada tingkat elektoral para kandidat. Kasus dugaan penistaan agama Islam yang dilakukan Ahok dan proses hukum yang tengah dijalaninya rupanya mulai menggerus elektabilitas Ahok. Hal tersebut terungkap dalam survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia. Dalam survei yang digelar pada tanggal 31 Oktober hingga 5 November 2016 ini, elektabilitas Ahok Jarot ada di angka 24,6%. Sementara calon yang diusung poros koalisi Cikeas, Agus Silvi, berada di peringkat kedua dengan angka 20,09%. Sedangkan di posisi ketiga ada pasangan Anies Sandiaga Uno dengan elektabilitas 20%. Tercatat masih ada 34,5% swing voters atau orang yang belum menentukan pilihan. Meskipun masih memimpin di urutan teratas, namun tingkat elektabilitas Ahok terus menurun. Pada Oktober yang lalu, tingkat elektabilitas mantan Bupati Belitung Timur ini masih sebesar 31,4%. Bahkan pada Maret lalu,
Ahok memimpin dengan angka 59,3%. Di pemilih Muslim ternyata suara Pak Ahok mengalami penurunan ya. Yang di sekitar Oktober itu masih di angka kurang lebih 27%, sekarang di angka 18%. Jadi ada penurunan di pemilih Muslim. Mengapa kemudian hal ini terjadi? Sebetulnya sentimen agama itu sudah muncul ya sebelum kasus Al-Maidah 51. Nah, kemudian sentimen ini kemudian menjadi satu makin menguat. Meski demikian, tim kampanye Ahok tetap yakin bahwa kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok tidak akan mempengaruhi tingkat keterpilihannya. Tidak ada, karena saya tahu dia tidak melakukan penistaan. Ini kan Bu Yani tegas saya katakan. Oke, Bang. Jadi tetap percaya diri, Bang. oh, kami tetap percaya diri karena saya tahu Ahok ini teman lama saya, hatinya selembut salju. Dia besar di lingkungan Muslim. Dia nggak pernah mau menyakiti yang namanya sahabat-sahabat Muslimnya. Presiden Jokowi telah melakukan safari politik ke berbagai ormas Islam. Proses hukum terhadap Ahok dijanjikan juga akan digelar secara cepat, transparan, dan juga adil. Kita nantikan apakah hal tersebut akan mengubah peta politik di ibu kota dalam beberapa bulan ke depan. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Teka-teki seperti apa pengaruh tingginya eskalasi politik terutama demonstrasi besar anti Ahok 4 November yang lalu sudah sedikit tergambarkan dalam survei yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia di mana publik Jakarta ternyata merespon berbagai peristiwa politik yang terjadi belakangan ini dan menciptakan sebuah kondisi baru peta keterpilihan para kandidat yang akan bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Lalu bagaimana para tim pemenangan kandidat merespon hasil survei terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia ini? Kami akan membahasnya malam hari ini bersama Mas Edi Suparno, tim pemenangan Agus Silvi. Selamat datang, selamat malam Mas Edi. Terima kasih, selamat malam. Kemudian ada Bang Ansi Lema, juru bicara tim pemenangan Ahok Jarot. Bang Ansi hari ini tampil cerah dengan baju merahnya. Ya, selamat malam Budi. Belum bergabung dengan PDI Perjuangan tapi kan? Masih di luar Masih partai. di luar partai. Kemudian saya akan sapa juga Bang Alexander Yahya Datuk, juru bicara tim pemenangan Anies Sandi. Selamat datang Bang Alex, kembali lagi di CNN. Kemudian masih bergabung bersama kami Bang Aji Alfarabi, peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia. Terima kasih Mas Aji masih bersama kami. Saya akan tanya ke Bang Ansi dulu ini karena Pak Ahok yang menjadi premis utama dalam survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia ini. Drop tadi kalau kita lihat trennya dari bulan Maret sampai bulan November terus drop di atas dari 60%, kemudian sampai berakhir di 24% dan selisihnya hanya sekitar 4% dengan kedua calon yang lain. Ada tim Ahok sudah memprediksi bahwa eskalasi politik terakhir ini akan menggerus suara Ahok Jarot? Ya, yang pertama survei itu kan adalah scientific approach. Jadi pendekatan ilmiah yang biasanya digunakan oleh orang cerdas, pintar untuk mengukur popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Kalau ukur elektabilitas ya tentu bisa fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Dan itu biasa-biasa saja. Sejak dahulu Pak Ahok, Pak Jarot itu merespon hasil survei itu proporsional. Kalau hasilnya tinggi, kita biasa-biasa saja, syukur. Tapi kalau hasilnya rendah, ya tidak masalah. Ini sehat-sehat saja, apapun hasilnya, ini tentu akan kita maknai sebagai sesuatu yang bermanfaat. Survei ini kan ibarat cermin. Cermin ini harus kita lihat, ini bagus buat wajah kita, buat penampilan kita. Dan kami berterima kasih kepada LSI yang memotret hal ini, begitu. Dan ini menjadi masukan buat kami. Jadi kalau manis tidak cepat-cepat kami telan, karena kadang pujian dan sanjungan itu juga bisa menjadi teror yang menakutkan. Tetapi juga kalau pahit, tidak cepat-cepat kami lepehin, tidak cepat-cepat kami muntahkan, begitu. Karena mungkin ini adalah obat yang menyehatkan. Jadi kami merespon ini proporsional saja. Soal survei, masyarakat di Indonesia dan Jakarta ini relatif cerdas. Mereka mencatat rekam jejak dan reputasi masing-masing lembaga survei. Mereka tahu kapasitas, integritas, dan rekam jejak. Biarkanlah saja masyarakat yang menilai ya hasil survei ini. Kami sendiri melakukan hasil survei internal dan kami juga sudah punya data seperti apa. Hasilnya mirip. Ya, dan itu tetap akan menjadi masukan buat kami untuk menyusun langkah dan strategi. Hasil survei ini kan sebenarnya digunakan untuk menyusun strategi ya ke depan kita seperti apa. Tapi kalau Anda melihat Bang Ansi, ini kalau melihat tren penurunan Pak Ahok yang cukup drastis bahkan sampai 24%, sekarang cukup kaget dari di atas 50%. Apakah Anda menilai memang publik Jakarta sudah mulai meninggalkan Pak Ahok atau sudah mulai berpaling kepada Pak Ahok? Ya, kalau membaca warning survei, apa yang Anda baca dari sini? Kalau membaca survei itu kan harus ada beberapa varian atau item yang dibaca. Ya, LSI melansir angka keterpilihan Pak Ahok ada di 24%. Dan ini survei ini dibuat untuk membaca kira-kira ada fakta
ya yang terjadi dan kemudian kira-kira post factum ini bagaimana masyarakat ya menentukan pilihannya. Yang pertama ada kasus di Pulau Seribu. Ya. Pak Ahok mengucapkan sesuatu dan selang 2 minggu itu tidak ada respon apa-apa. Jadi ucapan Pak Ahok tidak langsung direspon. Ya. Entah berupa ketersinggungan, kemarahan atau apapun juga itu tidak terjadi. Jadi ada 2 minggu jeda ini diisi dengan hal yang tenang-tenang saja. Ya. Ya, Pak Ahok punya kebiasaan apapun yang dia lakukan itu selalu diunggah ke publik dan dilihat oleh semua orang, ya, bukan cuma warga Jakarta. Setelah 2 minggu ada seseorang warga negara Indonesia yang kemudian, ya, katakanlah men-share Ya. video itu dan kemudian mentranskrip, menulis status, mentranskrip dan kemudian mengurangi satu kata, ya, yaitu kata pakai. Nah, setelah 2 minggu ini kemudian inilah terjadi gelombang protes, gelombang kemarahan dan kemudian publik merasa tersinggung karena Pak Ahok dinilai atau dituding itu diduga melakukan penistaan terhadap agama. Nah, fakta lain, survei yang dilakukan oleh LSI itu dilakukan kalau tidak salah 31 Oktober Sampai 5 sampai November. 5 November. Dan ada aksi besar-besaran pada tanggal 4 November. Ya. Nah, periode video ini diunggah dengan survei ini dilakukan, ini sangat berdekatan. Ya. Dan selesai survei ini hanya 1 hari setelah peristiwa 4 November. Ya. Ya, jadi pada saat itu eskalasi kemarahan publik itu lagi pada posisi klimaks, posisi puncak-puncaknya. Paling tinggi ya. Sentimen pemberitaan itu sepenuhnya Ya. itu boleh dibilang cover both sides itu tidak ada. Ya. Yang ada hanyalah bahwa Pak Ahok pasti salah. Ya, dalam kasus ini. Sehingga kemudian publik marah dan itu hal yang biasa, hal yang wajar. Jadi menurut responnya. Anda ini hanyalah kemarahan sementara, berpaling sementara, nanti akan kembali lagi kepada Itu cinta terserah lamanya publik gitu, Pak yang Ahok. menangkap hal ini. Karena apa? Oke. Karena jeda waktu antara Baik. kemarahan publik dengan survei ini ibaratnya bahwa masyarakat berada pada titik Baik. didih. Baik. Ya. Sementara informasi yang katakanlah sebagai pembanding ini belum masyarakat dapatkan. Jadi harusnya LSI, Anda menyesalkan kenapa LSI memotret surveinya di waktu-waktu ketika eskalasi sedang Itu Anda yang klimaks. mengatakan. Nah, Itu kan Anda yang mengatakan. Saya menyimpulkan dari omongan Anda. Tetapi yang menarik dibaca di sini adalah tingkat undecided voters. Ya. Ini relatif tinggi. Betul. Saya membaca undecided voters ini adalah swing voters. Ya. Kalau swing voters ini masyarakat yang cerdas, cerdik dan tercerahkan. Oke, oke. Mereka itu tidak mudah untuk Baik. untuk memakan sebuah informasi. Baik. Mereka itu harus cermat menilai dan kemudian menentukan pilihan. Baik. Mereka ini adalah para pemilih yang wait and see. Ya. Jadi tidak mudah sekali untuk lagi- kemudian percaya. Kan Jadi sekali lagi seperti itu. Ahok belum ditinggalkan karena swing voter masih 34% dan masih juaranya sebenarnya swing voters Yes, ini ya. LSI Oke. mengatakan bahwa suara Pak Ahok yang tergerus itu juga tidak lari ke calon yang lain kok. Baik, baik. Ya. Oke. Artinya hari ini pemilih Jakarta itu masih pemilih yang cerdas. Masih pemilih Dan cerdas, mereka bukan akan pemilih melihat emosional. hasil proses hukum ini. Oke. Itu kira-kira LSI yang bagaimana saya membaca hasil Baik. survei LSI ini. Saya akan ke Mas Edi. Kalau tadi tim Ahok Jarot meskipun suara trennya terus menurun nih Mas Edi, kalau kita lihat apa kemudian approval rating juga kalau tadi Mas Aji sudah menjelaskan tingkat kepuasan publik juga terus menurun meskipun masih ada di atas 50%. Tim Agus Silvi membaca survei ini lebih optimistis atau justru malah waduh semakin berat nih kayaknya. Kita melihat bahwa survei yang kemarin dikeluarkan pertama kali itu konsisten dengan survei yang dikeluarkan kurang lebih 2 minggu sebelumnya oleh lembaga kajian lainnya, teman-teman dari Kedai Kopi, Mas Henry Satrio dan kawan-kawan. Jadi saya lihat momen pelaksanaan survei yang dilakukan oleh LSI dengan hasilnya dan momen pelaksanaan oleh Kedai Kopi dan hasilnya kurang lebih sama. Ya. Gitu. Ya, jadi meskipun waktu itu terjadi eskalasi politik ketika LSI melakukan survei, tetapi outcome-nya kurang lebih sama, konsisten. Gitu. Nah, kita dari tim pemenangan Agus Silvi selalu melihat bahwa survei itu merupakan refleksi dari kerja keras kita. Nah, sehingga apa yang kita lihat dalam survei itu merupakan pemicu bagi kita agar kita semakin bekerja keras. Dan kita selalu, dan itu disampaikan oleh Mas Agus Yudhoyono, bahwa saya lebih cenderung dianggap sebagai underdog.
biarkan survei saya itu lebih buruk daripada apa yang terjadi dan realita yang ada di lapangan. Karena hal inilah akan memacu saya untuk bekerja keras untuk membuktikan bahwa saya itu harus berjuang jauh lebih keras karena saya baru mulai. Bukan dikesankan melodramatik atau sebagai orang yang ditinggalkan gitu Kita ya? tidak melihat begini. Saya melihat bahwa ada yang sudah bekerja kurang lebih 4 tahun, ya, surveinya tinggi kemudian merosot. Ada yang kerja sudah 1 tahun, ya, tetapi surveinya boleh dikatakan flat. Ya, kita bekerja relatif dalam waktu yang sangat singkat, ya, sudah bisa mendapatkan survei yang cukup signifikan. Tetapi itu bukan menjadi hal yang membuat kita terlena. Justru dalam hal ini kita melihat bahwa wah, kita nih sekarang on equal footing dengan yang lain-lain, sehingga startnya sama. Ya, bagaimana kita bisa mencapai garis finish lebih dahulu. Ini menarik Mas Edi. Kalau kita lihat memang pasangan Agus dan Silvi, terutama Mas Agus ini kan sama sekali tidak berada dalam radar survei manapun sampai akhirnya koalisi CKS mendeklarasikan pasangan Agus dan Silvi. Apa yang membuat kemudian pasangan Agus ini menurut analisa Anda itu masih bertengger di posisi kedua, bahkan mengalahkan pasangan Anies Sandi, Pak Sandi terutama yang sudah lama sekali campaign gitu. Apa yang kemudian membuat Anda merasa dengan survei LSI ini pasangan Agus dan Silvi itu masih ada di posisi yang cukup baik meskipun masih tetap kalah dari petahana? Kalau kita lihat realita di lapangan, ya, respons masyarakat terhadap Agus Silvi itu sangat positif, ya. Dan kita melihat bahwa bukan hanya keinginan masyarakat untuk selfie, untuk berdekatan dan untuk mencoba untuk mengenal sosok Mas Agus, tetapi mereka justru melihat bahwa ini adalah sosok yang boleh dikatakan dirindukan oleh masyarakat Jakarta, ya, karena orangnya sangat santun, ya, orangnya itu cerdas sekali, ya, ditambah lagi beliau itu berasal dari korps tentara prajurit, jadi ketegasan, ya, tercermin dari auranya Mas Agus. Ditambah lagi dengan Pak Silvi, ya, beliau ini ya bagaimanapun juga adalah putri daerah, mohon maaf, ya, sehingga putri daerah yang selama ini dirindukan oleh warga DKI untuk memimpin Jakarta, ya ada sekarang di hadapan masyarakat DKI. Itu lebih alasan-alasan rasional atau alasan-alasan emosional kemudian pasangan Agus Silvi memperebutkan ceruk suara ini? Kalau tadi kan Bung Ansyi tetap optimistis bahwa suara Pak Ahok akan kembali karena mayoritas masyarakat Jakarta rasional karena melihat hasil kinerja. Kalau itu apa yang tadi Anda ungkapkan itu kan alasan-alasan personal yang kemudian tidak ada hubungannya dengan rekam jejak atau kinerja misalnya. Mas Agus memiliki personal branding yang sangat kuat, ya, yang itu merupakan modal kuat bagi Mas Agus. Nah, sekarang ini beliau juga memiliki kapasitas intelijensia yang pada saat beliau menyampaikan program-program itu disampaikan secara sangat fasih, dan justru program-program ketika kita merancang program-program itu justru Mas Agus memberikan kurang lebih 80% dari input ketimbang tim. Jadi kita juga sangat confident, kita sangat percaya bahwa Mas Agus ini memiliki kapasitas untuk berkomunikasi dengan publik dengan program-program yang betul-betul dibutuhkan oleh warga DKI. Kemudian itu tercermin dalam survei yang kemudian ada di LSI. Saya akan tanya ke Mas Alex. Mas Alex, jadi kalau kita lihat pasangan Anies Sandi dalam beberapa survei terakhir yang dirilis, meskipun ini belum final, ini masih klasemen sementara kalau di Liga Inggris gitu ya. Ini masih posisi Liverpool dan Chelsea dan MU lagi bersaing lah ya. Kira-kira apa yang kemudian pasangan Anies Sandi melihat dengan refleksi tetap berada di nomor 3 ini dari sekian survei, termasuk survei lingkaran survei Indonesia ini. Tapi Mas Alex enaknya dijawabnya usai jeda berikut ini. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Sebelum saya akan ke Bang Alex, saya akan minta produser saya untuk menampilkan perbandingan survei elektabilitas ketiga kandidat yang akan berlaga di Pilkada DKI Jakarta dari survei lingkaran survei Indonesia pada bulan Oktober dan bulan November. Kita akan lihat di belakang kita. Ini elektabilitas pada bulan Oktober 2016 yang berwarna kuning dan November 2016 yang berwarna merah. Kalau kita lihat Pak Ahok sangat terjun bebas ke bawah, kemudian pasangan Agus Yudhoyono dan Silviana Murni meningkat, sementara ini juga agak turun sedikit trennya, pasangan Anies dan Sandi dari 21% menuju 20%. Bahasanya bukan meningkat sebetulnya, stabil ya kalau dalam... Stabil, ini sebenarnya stabil ya. Naik 1%, 2% itu masih relatif stabil. Tapi pasangan Anies Sandi ini Bang Alex ini kalau kita lihat Pak Sandi sudah lama sekali berkampanye tapi masih stabil juga di urutan ketiga ini. Apa yang kemudian Anda bisa baca dari survei ini sebenarnya? Sebelum saya bicara tentang survei,
Saya mau sedikit sharing pengalaman. Kebetulan selain sebagai juru bicara tim Anies Sandi, saya juga ikut serta tanda kutip belusukan, ikut berkampanye ke kampung-kampung, ke berbagai pelosok di kota Jakarta. Di sana saya merasakan betapa besarnya antusias publik menerima Mas Anies, menerima Bang Sandi. Ya. Ada kayak sincerity apa ya, ketulusan dan kebahagiaan tercermin ekspresi mereka yang demikian punya harapan besar Ya. kepada Mas Anies dan Bang Sandi. Jadi kalau di kita ya, karena kita banyak bekerja, saya kasih contoh aja, Mas Anies dan Bang Sandi bisa dalam satu hari mereka mengunjungi sampai 10 titik. Belusukan. 10 titik. Dan itu setiap hari, tidak ada libur. Sampai sakit flu berat kemarin Mas Anies. Terus. Dan kami ikut, karena kami ikut support, kami ikut bekerja gitu. Karena mengutip salah satu tadi kan, kita kerja keras dan kita kerja keras. Dan kami bisa merasakan betapa antusiasnya masyarakat. Jadi kami, karena saya sendiri, saya ada di bawah, di realita, saya bisa merasakan itu. Gitu. Nah sekarang kita bicara tentang kebetulan Ya. saya 9 tahun mengajar di UI dan mata kuliahnya adalah metode penelitian. MPS. Saya mengajarkan survei. Iya. Boleh dicek ke Mas Aji. Saya muridnya dulu. Mahasiswa saya yang mengajarkan pertama kali survei. Iya. Jadi saya mau cerita sedikit. Di dalam suatu penelitian survei, probability survei ya, probability sampling, itu selalu ada berbagai kemungkinan-kemungkinan. Makanya tadi sempat sekilas saya tanya, ada nggak sih non-response? Ternyata ada sekitar 15%. Berapa sampel size-nya? Oh, sampel size-nya ternyata 440. Itu berarti kalau di dalam tabel angka random ini, dia plus minus kemungkinan salah tuh 4,8%. Betul ya, 4,8. 5%, Jadi margin. kalau dibilang di situ 20, saya sedikit biar ada sedikit Iya. edukasi buat publik ya mengenai harus, apa sih survei itu. Misalnya di situ disebut 20%, Ya. berarti ada kemungkinan salah dia sebenarnya bukan 20% tetapi Bisa 15,2%. Oke. Karena margin of error-nya 4,8 atau di atasnya. Jadi ada range itu. Nah, ini semua kita bisa lihat bahwa ketiga kandidat ini dalam posisi yang kurang lebih sama sekarang. Oke. 24, Jadi tidak ada yang ekstrem gitu ya, Bang Alex, ya? 21, semuanya di range margin of error yang sama. Kita nggak tahu realitanya sekarang. Yang saya tahu ketika saya berkunjung bersama dengan Mas Anies dan Bang Sandi, itu saya merasakan antusiasme publik, Ya. masyarakat. Angka ini ada margin of error. Contohnya sekarang 24,6. Kalau ternyata itu ternyata ada margin yang salah, dia bisa saja 20. Ya. Sebaliknya, Anies Sandi ketika disebutkan di situ 20, bisa saja sebenarnya dia 24. Itu range-nya. Ya. Karena inilah statistik probabilitas. Ya. Itu yang terjadi. Dan itu Anda realitanya. lihat di realita di lapangan seperti apa, Bang? Saya sangat antusias. Gitu. Jadi, nah sekarang tapi di sini ketika semuanya sekarang dalam satu liga yang sama, pertarungannya apa sih? Pertarungannya sekarang adalah apa sih program? Mau ngapain sih ke depan? Ya. Itu yang sekarang kita lagi mau dorong. Kita sudah punya 23 program unggulan yang kita sudah introduce ke masyarakat. Bisa dibuka, diakses sekarang ada di mana-mana. Dan kami ingin sekali untuk terus mengkomunikasikan itu dan ikut mendiskusikan berbagai hal-hal yang kompleks tentang kota Jakarta. Ya. Mari kita jadikan pilkada ini suatu proses edukasi publik juga. Suatu proses pendewasaan demokrasi. Mari kita mulai bicara nih. Saya mau tahu kandidat-kandidat yang lain kalau bicara tentang reklamasi apa sih? Iya. Kok saya udah ada di CNN ini kira-kira Nanti sebulan lalu minggu depan kita akan bicara mengenai isu per isu. standpointnya Pak Basuki, Pak Agus terhadap reklamasi apa sih, saya mau dengar nih tentang Penggusuran misalnya. penggusuran, kartu Jakarta Pintar dan seterusnya. Kita sekarang udah jelas, kita udah ngomong program terus kok. Iya. Kita nggak mau lagi ke bawah sama isu-isu yang topik-topik yang sebenarnya ya itu sudah ada hukum yang menangani semua itu. Jadi bedanya sama tadi apa namanya Mas Edi dan dengan Agus Silvi, tadi Agus Silvi kan Mas Agus menjual kesantunan, menjual ketegasan. Kalau Anies Sandi menjualnya betul-betul program ketika di lapangan. Kita detail, Betul-betul. kita berani bicara apapun tentang apapun aspek-aspek kompleksitas. Anda merasa dengan 20% sekarang plus minus 5% ini 4,8. Ya oke, 4,8% ini kemudian publik menganggap bahwa kampanye yang dilakukan memang tidak mengena atau gimana tuh Bang Alex? Maksudnya apakah publik Jakarta sebenarnya belum siap dengan hal-hal yang detail yang kemudian sangat rigid seperti Oh enggak, tentu kan ini kan kita sekarang kalau kita bilang selalu sekarang di publik kita bilang
KJP, Kartu Jakarta Pintar, kita pertahankan bahkan kita tambah. Oke. Tambahnya adalah tunai. KJP Plus kita sebutnya. Itu contoh kita sampaikan ke publik. Masyarakat yang bagus kita tetap teruskan. Bahkan kita perbaiki, kita lengkapi, kita bikin lebih bagus. Oke. Jadi KJP Plus kita bilang. Oke. Dan itu di publik, di masyarakat lapisan manapun, mereka senang mendengar itu. Gitu. Nah, jadi sekali lagi, survei, saya ini pengajar survei. Saya ini salah satu expert. Saya aja nggak pernah bicara selama ini tentang itu. Gitu. Saya paham benar apa itu survei, dan saya respect, dan ketika itu sudah benar, itu bisa saja benar gitu. Tetapi memang selalu yang namanya ilmu sosial, itu bukan eksakta. Namanya ilmu sosial itu yang bisa ditandalkan adalah statistik probabilitas. Selalu ada Kemungkinan, probabilitas, ya. ada risiko kesalahan. Termasuk bagaimana eskalasi politik yang kemudian menimpa Pak Ahok, misalnya dalam beberapa waktu terakhir kemudian mengerus elektabilitasnya yang cukup drastis ini. Apakah ini jadi quote-unquote blessing in disguise untuk pasangan Anies Sandi untuk bisa merebut? Kami misalnya? kacamata kuda, kami fokus kepada kami, ini pilkada. Ini isu pilkada. Ketika lalu ada efek yang ini menimpa salah satu kandidat, dan lalu bisa menjadi sebuah snowball, dia terus-terusan turun, itu bukan bagian dari fokus kami. Tidak perlu dikapitalisasi. Kami punya isu survei ini sendiri yang internal, yang kami juga paham data sekarang. Tapi kami tidak pernah mempublikasikan itu. Gitu. Jadi kita sekarang fokus kepada meyakinkan publik. Sekarang semua kandidat itu dalam satu liga. More or less sama, bisa dilihat di data-data itu. Karena tadi contohnya kalau mengacu kepada LSI, margin of error-nya 4,8, jadi plus minusnya itu, dia semuanya dalam satu liga. Jadi sekarang ini adalah kompetisi ide, kompetisi program. kita. Gitu. Oke, saya akan tanya Bang Aziz ini sebenarnya bagaimana? Kalau untuk ini kan level idealnya bagaimana setiap pasangan calon harus punya positioning diferensiasi, terutama ya jelas harus mengenai program yang berbeda, sosok yang berbeda, rekam jejaknya juga bisa dinilai berbeda. Anda melihat publik Jakarta sendiri atau para voters ini sendiri masih memperhitungkan faktor-faktor itu nggak sih, atau memang faktor emosional, lagi-lagi emosional yang kemudian lebih kentara gitu? Iya. Sebetulnya semua aspek itu pasti berpengaruh ya, baik yang sifatnya program maupun aspek personality ataupun aspek sosiologis ya. Jadi walaupun konteksnya DKI, tapi kita lihat kalau sisi demografi memang misalnya ya menengah bawah itu total populasinya kan kurang lebih sekitar 60%. Nah, total populasi yang 60% ini kita lihat aspek apa yang berpengaruh. Nah, di situ yang berpengaruh ada aspek personality ya, kemudian ada aspek sosiologis ya, faktor-faktor agama, faktor etnis dan seterusnya ya. Kemudian juga faktor program ya. Oke lah, sekarang coba kita diskusi soal program ya. Karena dari angka swing voters atau undecided voters yang di angka 34,5%, kalau kita lihat kan sebetulnya mereka adalah pertama Muslim ya. Usianya kurang lebih di atas 40 tahun, 40 sampai di atas 50 tahun. Kemudian yang kedua berasal dari dua segmen yang penting ya, segmen menengah sangat atas ya, sama sangat bawah. Yang mereka yang tingkat pendapatannya di bawah 1 juta sebulan, itu juga cukup besar, sama mereka yang tingkat pendapatannya di atas 5 juta sebulan. Jadi dua segmen ini yang paling besar. Sekarang kalau kita lihat isu, memang segmen yang paling bawah ini adalah segmen yang sebetulnya kalau kita lihat dari sisi prioritas isu adalah isu-isu yang seputar lapangan kerja, soal pengangguran ya, soal sembako yang mahal, soal daya beli ya, itu yang kemudian menjadi penting. Sehingga gimana kemudian kandidat ataupun tim pasangan calon membuat atau mensosialisasi, meyakinkan pemilih di level bawah bahwa mereka lebih baik dalam meyakinkan publik untuk menangani masalah pengangguran, masalah lapangan kerja atau masalah sembako ya. Dan itu masih lebih terserap dan lebih dipahami publik dibanding masalah emosional. Ya, walaupun memang faktor personality atau faktor sosiologis akan berpengaruh. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara tentang menengah atas, memang ini adalah kelompok pemilih yang sebetulnya tidak terlalu melihat faktor sosiologis, tapi faktor personality ataupun faktor program tetap penting ya. Sebagus apapun program, sebetulnya pemilih kalangan menengah atas tetap melihat faktor personality, leadershipnya, apakah dengan model leadershipnya seperti Mas Agus atau Mas Sandi atau Pak Ahok misalnya. Itu dikesankan dari lebih ke citra kampanye atau misalnya rekam jejak masing-masing calon? Rekam jejak, kemudian gaya komunikasi, kemudian apa yang dilihat. Ini kan masyarakat yang sebetulnya mengakses media dari variasi media ya, bukan hanya dari
TV atau dari media konvensional, tapi dari sosial media dan seterusnya ya. Ini kemudian menjadi satu kaitan yang sangat terkait ya, faktor personality dan faktor program. Faktor program di pemilih menengah atas adalah hal-hal yang sebetulnya bukan lagi soal lapangan kerja, bukan lagi soal daya beli ya, tapi mereka sangat terpengaruh dengan isu soal gimana kemudian mengatasi kemacetan di Jakarta, bagaimana kemudian menata Jakarta bisa lebih baik, gimana kemudian persoalan banjir ya, soal kriminalitas. Dan Anda lihat positioning dan diferensiasi antar calon sekarang sudah mulai terasa belum irisan perbedaannya? Kalau saya melihat atau bahwa memang ini belum kelihatan ya belum secara kelihatan. jelas, secara pertarungan program. Ya. Kita berharap sebetulnya karena DKI menjadi etalase demokrasi Indonesia, kita berharap sebetulnya pertarungan dan kampanye DKI ini bisa lebih naik ya levelnya ya. Media juga punya tanggung jawab untuk bisa menghadirkan bahwa kampanye yang kualitas positif debat seperti itu. ataupun kampanye yang kritis harusnya menjadi hal yang biasa ya. Jadi pasangan calon ataupun kandidat, tim sukses misalnya saling mengkritik soal aspek personality masing-masing kandidat atau faktor leadership atau faktor program. Ini menjadi kritik-kritik yang bisa muncul di ruang-ruang publik sehingga pemilih bukan hanya melihat sisi-sisi positif dari masing-masing kandidat, tapi sisi kelemahan itu juga sebetulnya hal yang biasa disampaikan asalkan ada data dan fakta yang jelas. Kita lihat kampanye-kampanye di negara-negara maju itu bukan hal yang tabu ya untuk dibicarakan. Tapi kalau kami gimana, Bang Alex? punya menawarkan program yang detail terhadap itu. Dan siap Kami diadu, sangat siap menunggu diadu. media ini. Minggu depan kita akan undang lagi Bang Alex itu untuk Janji bicara ya? mengenai Janji ya? janji kita. Salaman dulu kita. Catat produser ya. Salaman dulu produser. Aduh, saya udah dijanjiin lagi nih gawat. Oke, Bang Ansyi, kalau kita melihat tadi kan apa yang kemudian Ahok Jarot selama ini percaya bahwa selama ini pemilih Jakarta memang pemilih yang rasional, tapi kalau kita lihat tren penurunannya cukup drastis apalagi terkait dengan eskalasi politik ini, Anda menganggap bahwa memang masyarakat Jakarta sudah mulai swing meninggalkan Ahok dan Jarot karena faktor-faktor emosional yang justru lebih dominan gitu sebenarnya. Jadi begini, kalau kita kembali untuk membaca survei ini secara umum itu menyasar tentang ada suatu peristiwa yang ada nuansa sara di dalamnya. Dan isu-isu sara dalam politik kita itu bisa kita masukkan dalam kategori isu yang sensitif dan mendapatkan perhatian publik yang cukup luas. Saya percaya undecided voters ini itu adalah para pemilih yang cerdas, kritis dan rasional, ya, yang ingin Masih mendapatkan 34% ini ya. yang ingin mendapatkan informasi yang lengkap dan komprehensif dan kemudian mereka menentukan pilihan. Yang berikut, ketika kita bicara isu sara dan survei ini dilakukan, ini tensi politik di DKI Jakarta dalam kondisi yang sangat eskalatif, dalam kondisi yang penuh ketegangan. Dan para pendukung Pak Ahok ini tentu juga ada sikap keraguan-raguan untuk mengekspresikan preferensi atau pilihan politik mereka ke hadapan publik. Ya, ini sesuatu yang sangat wajar yang bisa kita pahami. Survei ini kan kita bisa baca ada trennya, ya, ada kemudian menjadi pola dan kita semua ini pasti lulus A semua ya, metode penelitian sosial begitu ya. Saya juga seorang dosen juga ngajar juga soal kayak begini kan begitu. Nah, jadi ini yang harus kita baca, Budi. Yang menarik ya, fenomena menurunnya elektabilitas Pak Ahok itu kok tidak kemudian diambil oleh calon yang lain. Ini kan pertanyaannya ada apa sebenarnya. Nah, tetapi perlu ada survei-survei lanjutan untuk membaca ini. Menjadi suatu pola, yang pertama. Yang kedua, ada hal yang salah secara fatal dalam psikologi politik masyarakat kita. Masyarakat kita itu umumnya melihat apa yang dikatakan dan bukannya melihat apa yang dilakukan. Padahal mestinya politik yang sehat itu adalah politik yang respek dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada mereka yang berbuat, bukan mereka yang berjanji. Anda menilai dua calon yang lain hanya karena berkata satu gitu, tidak pernah contoh, berbuat. satu bukti itu nilainya lebih dari 1001 teori. Ya, saya ini dosen tidak lebih hebat dari praktisi. Ya, saya ini dosen di kampus hanya bisa ngomong ke 40-50 mahasiswa, begini loh teori yang baik. Tetapi belum tentu saya menjadi eksekutor yang baik. Dan karena itu, ya, kalau Karl Marx itu bicara tentang bagaimana mengubah dunia, ya hari ini mereka yang memegang kekuasaan itu mempraktekkan cara mengubah dunia. Yang berikut, demokrasi yang sehat dan matang itu bukan sekedar kontes ide dan festival gagasan. Mestinya menjadi adu rekam jejak. Itu penting, itu penting. Karena merumuskan visi
Ya, ini orang-orang pintar semua, tentu brilian akan merumuskan visi di atas kertas. Ya, festival. Tetapi bicara merumuskan, memformulasi itu satu soal. Ya. Bicara implementasi itu soal yang lain. Nah, bicara durasi juga soal yang lain. Kita harus break Soal sebentar. ketegasan, Budi. Soal ketegasan itu bukan latar belakangnya. Kalau saya seorang dosen, saya tidak bisa tegas. Ya. Anda seorang presenter tidak bisa tegas. Ketegasan itu diukur dari Baik. apakah seseorang itu terjebak pada konflik of interest atau tidak. Nah, itu penting. Anda Masih ada 34,5% swing voters yang kemudian suaranya lari dari Pak Ahok tapi tidak masuk ke dua calon. Faktanya seperti itu ya, Bang Aji ya. Mas Edi, apa yang kemudian perlu dilakukan atau ketika membaca survei ini menjadi strategi baru bagi pasangan Agus Silvi untuk bisa merebut 34% ini? Apakah akan mengkapitalisasi, kalau kita tadi lihat nih, kalau kita bisa simpulkan sedikit aja, isu SARA ini kan sebenarnya juga bisa menurunkan secara efektif tingkat elektabilitas Pak Ahok misalnya. Apakah isu ini juga akan dikapitalisasi misalnya untuk jadi strategi politik untuk meningkatkan? Pertama kita lihat bahwa survei yang kemarin itu merupakan rujukan yang baik bagi kami karena kita lihat swing voters itu ada di kategori mana usia, kemudian kategori misalkan saja dari segi kepercayaan agama, gitu. Dan kita lihat bahwa yang terbesar itu adalah masuk kategori usia 40 tahun ke atas. Oke, kita akan tampilkan grafisnya di belakang mengenai demografi politik sambil Mas Edi silakan 40 tahun jelaskan. ke atas. Sehingga tadi disampaikan dalam survei yang pertama di awal tadi disampaikan bahwa voter terbanyak dari Agus Silvi itu ada di usia yang sangat muda, Iya. ya apa namanya Usia. usia di mana ada early voters, pemilih pertama dan pemilih pemula. Nah sekarang dengan melihat ini kita ada punya peta sekarang. Nah kemana kemudian apa namanya tim pemenangan Agus Silvi ini harus bergerak nantinya. Iya. Meskipun kita sudah tahu bahwa target kita tidak hanya di pemilih pemula saja, tetapi juga masuk ke dalam pemilih-pemilih yang berusia lebih, yang memiliki kematangan, yang memiliki pemahaman ketika Mas Agus dan Pak Silvi itu bicara mengenai program, mengenai gagasan, mengenai ide, mereka paham. Ya. Dan kalau kita bicara rekam jejak, ya apa yang terjadi di DKI ini tidak lepas dari rekam jejaknya Pak Silvi. Oh, jadi ikut Karena- berkontribusi juga pada sangat karena dia approval rating yang cukup tinggi tadi dia ya. ada dream team dari DKI sejak zamannya gubernur-gubernur jauh sebelum Pak Ahok, Pak Jokowi, Pak Foke dan lain-lain. Kalau di Barcelona tuh Messi sama Suarez lah gitu ya. Ya, sangat punya kontribusi yang sangat signifikan. Sehingga dari segi rekam jejak ya cukup lengkap. Tapi memang yang diincar oleh Agus Silvi ini kalau kita lihat memang cukup tinggi sekali di pemilih pemula nih ya, 19 tahun ke bawah nih Mas Edi ya. Iya. Bagaimana kemudian untuk menyasar, apa strategi yang kemudian dilakukan untuk bisa menyasar kelompok-kelompok lain terutama swing voters dan juga basis masanya Pak Ahok ini ada di 50 tahun ke atas nih, orang-orang yang sudah punya KTP seumur hidup kebanyakan milih Pak Ahok di sini. Ya. Kita memang lihat ya sosok Mas Agus ini personal brandingnya itu yang tadi saya sampaikan itu sangat menarik bagi early voters, bagi para pemilih pemula. Nah sehingga kita tidak sekarang menjual personal branding saja, tetapi mau tidak mau sekarang ada waktunya untuk kita ajukan gagasan, ide dan konsep. Nah dan gagasan, konsep, ide inilah ada di pemilih-pemilih yang sudah punya kematangan. Ya dan di DKI ini kan pemilih-pemilihnya berpendidikan, ya memiliki logika dan rasio yang sangat tinggi. Oleh karena itulah pemilih-pemilih, calon pemilih yang akan kita sasar di kemudian hari. Oke, Bang Alex, how to rebound? Ini kalau kata Bang Alex sih buat apa rebound, orang kita sama sekarang dengan Pak Jero. Tapi kalau kita melihat banyak survei, beberapa survei terakhir, ya pasangan Andi Sandi masih ada di posisi yang buncit gitu meskipun jaraknya sangat tipis gitu. How to rebound, Bang? Kita punya prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Jadi sekarang adalah kerja. Ya. Seperti tadi saya sempat sampaikan, Mas Anies, Bang Sandi dalam satu hari mereka bisa mengunjungi 10 titik dan terus setiap hari tanpa ada hari libur. Jadi sekarang kita bekerja keras. Kita juga punya tim yang benar-benar punya expertise terhadap segala isu, punya pengalaman, pengetahuan terhadap berbagai aspek kehidupan di kota Jakarta. Kami menawarkan kepada publik Jakarta. Tentu perkenankan sedikit saya berkampanye juga di sini. Ya boleh Ya kan? sedikit saja tapi Bahwa ini bukan kami, waktunya kampanye. kami merasa bahwa tim Anies Sandi paling siap dengan program yang
yang clear, yang jelas mau kemana. Saya yakin Mas Edi dan Pak Aziz juga sudah siap, teman. Saya boleh tanya sekarang, kami menolak tegas reklamasi. Oke. Saya boleh tanya mungkin dari kandidat lain, ada yang bisa menjawab? Ya, gimana Ini Mas? sebagai Singkat sampel. saja. Ya. Menolak tegas reklamasi, Pak Ahok Loh, melanjutkan kalau sikap reklamasi. soal itu kan udah di mana-mana orang udah Ya, tahu. sudah Pak tahu, Ahok Pak udah Ahok. ngomong, YouTube udah meluber kemana-mana. Iya. Penjelasannya juga. Bahkan sidang di KPK itu sudah terbuka ke hadapan publik gitu Iya, loh. oke. Sudah tahu siapa yang terima uang dari partai manapun begitu, Iya. yang itu. Sudah tahu bahwa sikap Pak Ahok itu dalam soal kontribusi tambahan itu minta 15%. Sementara partai politik minta 5%. Iya. Antara 15 dan 5% itu selisih 10%, Bud. Oke. Ya. Itu kalau tidak masuk ke DKI Jakarta, ini menjadi korupsi yang gila-gilaan. Nah, itu statement Pak Ahok. Nah, Kalau Ya, Agus Silvi? kita urai dulu permasalahan yang ada di dalam reklamasi itu, terutama permasalahan hukum, ya, permasalahan keuangan daerah, ya, permasalahan AMDAL, Ya. ya, baru kita bicara reklamasi ke depannya. Saya terpancing nih sama Itu harus satu sesi khusus, Bud. Iya, nggak apa-apa. Ya, Itu begitu. kita janjikan minggu depan kita ngomongin reklamasi. Tapi kalau masalah ini misalnya gini, banyak yang mengatakan bahwa menurunnya elektabilitas Pak Ahok, eskalasi politik yang tinggi, kemudian ada aksi Pak Jokowi yang kemudian melakukan safari politik. Banyak yang menganggap bahwa Pak Jokowi ini mencuci piringnya yang kemudian dipesta-pestain oleh Pak Ahok, kemudian Pak Jokowi harus cuci piring gitu dengan berkeliling ke ormas-ormas segala macam. Anda melihat bahwa ini ada hubungannya untuk bisa menyelamatkan Pak Ahok nggak sebenarnya dari tim Anies Sandi misalnya? Ada melihat ketidaknetralan istana gitu? Saya enggak. Saya justru melihat Pak Jokowi sebagai presiden, dia sebagai kepala negara, dia berkepentingan besar untuk supaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, meredam adanya tensi yang tinggi, meyakinkan bahwa semua institusi-institusi dan stakeholders itu mereka bisa berkomunikasi, ada komunikasi yang lancar dengan presiden. Seberapa mengkhawatirkan sih isu SARA, eskalasi SARA ini bagi tim Anies Sandi jika memang ini terus dimanfaatkan oleh, kabarnya ada aktor-aktor politik yang katanya menunggangi itu. Menurut pasangan Anies Sandi, seberapa bahaya eskalasi atau mungkin isu SARA ini kemudian dipakai untuk bisa menggerogoti salah satu calon misalnya? Mas Budi, saya agak tersanjung kalau Anda lalu menanyakan ini kepada Anies Sandi, mengingat kami adalah tim pemenangan Pilkada DKI. Ini isu lokal, kita sedang memperebutkan posisi gubernur dan wakil gubernur. Saya pikir isu-isu nasional yang besar itu mereka pasti punya opini yang clear. Saya juga pribadi pasti punya opini. Tapi mari kita koridor ini kita bicara pilkada. Gitu. Kalau ditanya pasti isu SARA tadi semua juga udah sepakat ini sensitif. Kami fokus kepada pilkada saja. Apakah efeknya lalu membuat pasangan nomor urut 2 lalu suaranya free fall seperti sekarang? Ya itu mungkin salah satu imbasnya. Tetapi kami tetap fokus kepada ini. Kalau kata Pak Jokowi ada aktor-aktor politik yang menunggangi itu, kemudian kalau kata Pak Jokowi ada aktor politik yang menunggangi demonstrasi 4 November, aktor politiknya siapa dan menunggangi untuk apa kita tidak tahu, tapi kemudian terjawab oleh surveinya LSI bahwa akhirnya suara Pak Ahok turun. Anda menganggap bahwa ini memang upaya orang-orang untuk bisa menggerogoti Pak Ahok juga sebenarnya? Jadi begini, kalau memperpanjang masalah membaca roadshow politiknya Pak Jokowi itu harus lengkap dan komprehensif. Pertama yang Pak Jokowi temui itu adalah Pak Prabowo Subianto. Pertemuan dua tokoh politik, dan ini kalibernya negarawan loh ya, Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ini tentu ada konteks politik di baliknya. Apa konteks politik? Pak Jokowi dan Pak Prabowo ingin memberi pesan bahwa kontestasi elektoral ya boleh berbeda dalam pilihan politik, tetapi kita tidak boleh membuat NKRI ini robek. Jadi kebinekaan ini harus kita jaga. Dan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini bukan cuma ngomong di bibir, ya. Mereka pernah melakukan kontestasi Pilpres secara sangat ketat, berhadapan-hadapan secara diametral, tetapi mereka menunjukkan kematangan dan kedewasaan sebagai negarawan. Setelah selesai, Pak Jokowi mengunjungi rumah keluarga Pak Prabowo di Kertanegara. Pak Prabowo dengan lapang dada terbuka, ya. Terus Pak Prabowo pernah mengunjungi ke Istana Bogor, Pak Prabowo, Pak selesai Jokowi sebagai seorang negarawan, mereka selesai. Apa poinnya? Mereka ingin menunjukkan keteladanan, dan keteladanan di Republik ini mahal. Dari cerita-cerita selanjutnya, itu sebenarnya cerita-cerita para tokoh nasional kita ingin menjaga keutuhan NKRI ini. Pilkada ini hanya soal rutinitas yang dilakukan 1 kali dalam 5 tahun. Tetapi NKRI ini harus ada selama-lamanya. Dan itu concern seorang Prabowo Subianto dan concern seorang Joko Widodo. Jadi ini bukan cuci piringnya Pak Ahok nih ya, Pak tidak. Jokowi ini ya?
Dan publik hari ini sudah sangat cerdas. Nah, kembali kepada pilkada hari ini, ya. Kalau kita mau Singkat jadikan saja, Bang Jakarta ini sebagai role model, Bud, ya, yang diteladani oleh pilkada-pilkada di daerah-daerah lainnya, ya kita harus hadirkan pilkada yang katakanlah bermartabat. Ya. Salah satu ciri pilkada yang bermartabat, selain calon-calonnya ini menyampaikan gagasan, menyampaikan rekam jejak yang baik, ya. Selain calon-calon ini mampu, ya, menjajakan apa yang mau dijual, ya, para pemilih ini juga harus mampu untuk memilih. Ya. Itu ada istilah dalam bahasa Latin, ya, yang namanya, ya, kalau memilih itu harus hati-hati. Oke. Ya. Jangan sampai kita salah memilih dan tertipu. Oke. Nah, karena itu mestinya di Jakarta ini yang banyak itu bukan believing voters, bukan believing society, bukan masyarakat atau pemilih yang percaya, tetapi harus lebih banyak itu adalah reasoning atau understanding voters Dan Anda yakin society. dan Anda yakin bahwa masyarakat Jakarta masih akan ada Dan dalam situ. undecided voters, Iya. swing voters, itu 34% sebenarnya ini ya. silent minority yang sebenarnya masyarakat cerdas, yang menilai orang dari sisi rekam jejak dan kinerja. Jadi akan karena sudah kembali teruji lagi ke dan Pak Ahok. terbukti, kira-kira Baik, seperti itu. Bu. Itulah menurut Anda. Oke, terakhir Bung Haji, sebelum kita menutup dialog kali ini, kalau kita lihat jika eskalasinya akan terus meningkat. Kabarnya akan ada demonstrasi 25 November, kemudian Pak Jokowi sudah mulai, ya bolehlah orang bilang nggak ada hubungannya Pak Jokowi safari politik misalnya dengan Pilkada DKI Jakarta, tapi banyak juga orang menghubung-hubungkan ini untuk meredam situasi. Jika eskalasinya terus meningkat, apa yang akan terjadi dari peta elektoral dari ketiga kandidat ini? Ya, yang pertama sebetulnya sangat tergantung pada status Pak Ahok ya. Saya pikir status Pak Ahok itu akan berpengaruh banyak terhadap perilaku pemilih pasca keputusan ya. Jadi kita lihat sejauh mana nanti keputusan ini berakhir atau berujung. Kemudian yang kedua adalah yang penting sebetulnya adalah kemampuan Pak Ahok untuk bisa kembali merebut hati pemilih Muslim ya. Karena kalau kita lihat ini kan sebetulnya ada migrasi ya. Pemilih Muslim yang sebelumnya memilih Pak Ahok, kemudian sekarang cenderung wait and see. Dan wait and see ini sebetulnya kan ada 3 kemungkinan, bisa balik ke Pak Ahok lagi, atau bisa ke kedua pasangan kandidat, atau bahkan tidak memilih sama sekali ya. Jadi ini sebetulnya PR besar bagi Pak Ahok dan Pak Jarod. Terakhir sebetulnya terkait soal kasus reklamasi ya. Kalau kita lihat survei, sebetulnya majority atau mayoritas pemilih kita, pemilih DKI itu menyalahkan ya, menganggap bahwa reklamasi adalah satu kebijakan yang salah. Nah, tinggal sebetulnya sekarang masing-masing tim sukses untuk melihat apakah isu ini bisa menjadi isu yang sifatnya gimana kemudian Harus bisa dikapitalisasi ya. memformulasikan cara untuk merespon isu ini. Ini yang penting ya. Boleh isu reklamasi, boleh kita berdebat sampai habis, tapi jangan sampai kita berdebat di sini untuk bicara mengenai SARA yang itu harus tinggalkan. Dan kita sepakat ketiga kandidat untuk tidak akan bicara berdebat mengenai SARA lagi ke depan. Ya, kalau SARA yang Itu paling dieksploitir penting. itu biasanya karena tidak mampu bersaing dari sisi konsep dan rekam jejak. Saya yakin ketiga kandidat pasti mampu bersaing untuk sisi konsep, rekam jejak dan juga Ya, visi misi mereka. saya kira itu yang penting. Jangan kita suguhkan saja, Mas tontonan SARA kepada para warga DKI, ya, karena tingkat partisipasi di warga DKI itu nanti akan rendah. Jangan sampai nanti 15 Februari tingkat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencoblosan itu rendah karena masalah ini. Dan di lapangan Mas Edi, Bang Alex, Bang Ansi juga akan terus mengedukasi masyarakat dengan pendidikan politik yang positif. Terima kasih Kewajiban kita. Bapak-bapak atas perbincangannya, Mas Haji juga atas surveinya. CNN Indonesia Prime News, saya masih akan kembali usai jeda berikut ini.